Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu berusaha mencari partai-partai istimewa untuk kita sajikan dan bahas bersama-sama. Dan partai kali ini adalah antara Judith Polgar melawan Pavlina Cilingirova pada tanggal 23 November 1988 di ajang Thessaloniki Olimpiad 1988 yang berlangsung di Thessaloniki, Yunani. Pavlina Cilingirova adalah pecatur papan atas Bulgaria bergelar International Master. Sedangkan Judith Polgar tentu kita semua tahu, yaitu Grandmaster asal Hungaria dan banyak dianggap sebagai pecatur wanita terbaik sepanjang masa. Yang menarik dari partai ini adalah rangkaian langkah tak terduga dari Judith Polgar, serta pengorbanan yang begitu mengejutkan yang membawa sang lawan pada kekalahan yang begitu pedih. Seperti banyak partai-partai besar lain, partai ini juga mendapat label khusus, yaitu Angelova Death, yang terjemahan bebasnya kira-kira adalah kematian yang super indah. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Judith Polgar yang memegang putih membuka permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5. Kedua pemain lalu mengembangkan kuda F3 dan C6. Putih kemudian mengeluarkan gajah petak terang ke B5. Pavlina Cilingirova menjawab pion G6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Formasi ini disebut Sicilian Defense Nyes Medinov Rosolimo Fianchetto Variation. Di langkah keempat, Judith Polgar melakukan rokade sayap raja. Hitam melanjutkan rencana yaitu gajah fianchetto G7. Putih pion C3, memberi jalan pengembangan bagi menterinya serta membuka kemungkinan dorongan pion D4 di langkah selanjutnya. Jawaban hitam adalah pion E5, menambah penjagaan pada petak D4. Tapi Judith Polgar tetap mendorong pion ke D4 menantang pertukaran di area pusat. Hitam menerima dan memukul pion tersebut dengan pion E. Putih pun memukul kembali dengan pion C. Pavlina Cilingirova sepertinya siap bermain agresif dengan langkah kuda kali pion D4, membuka kemungkinan pertukaran perwira. Judith Polgar menerima tawaran kuda kali kuda. Jawaban dari Pavlina Cilingirova adalah pion kali kuda. Putih mendorong pion E5 dan dijawab kuda E7. Judith Polgar menyerbu dengan meluncurkan gajah petak gelap ke G5, mengepin kuda terhadap menteri. Jawaban hitam adalah rokade sayap raja di langkah ke-10 ini. Putih menteri kali pion D4 dan materi di atas papan kembali berimbang. Hitam kuda C6 berusaha mengusir menteri. Dan ini berarti dia siap bertukar menteri karena menteri hitam juga terserang gajah. Judith Polgar menolak dan memilih menggeser menterinya ke petak H4 menambah tekanan pada menteri hitam. Pavlina Cilingirova menggeser menteri ke B6, menyerang gajah di petak B5 serta pion di petak B2. Engine menyarankan langkah terbaik bagi putih adalah gajah memukul kuda. Tapi Judith Polgar memilih jalan lain, yaitu mengeluarkan kuda ke C3 untuk mengawal gajah. Pavlina Cilingirova memanfaatkan ini dengan gajah kali pion E5. Apakah Judith Polgar blunder sehingga kehilangan pion penting di areal pusat? Sekilas jawabannya adalah iya. Tapi ternyata ini adalah bagian awal dari jebakan yang telah dipersiapkan oleh sang pecatur wanita terbaik sepanjang masa, Judith Polgar. Mari kita lanjutkan. Putih menggeser benteng A ke E1. Apa tanggapan sahabat-sahabat semua atas langkah ini? Blunder lagi, sama, saya pun berpikir demikian. Karena secara kasat mata, jika hitam gajah memukul kuda, maka penjagaan terhadap gajah di B5 akan hilang, sekaligus gajah tersebut menyerang benteng E1. Minimal putih akan kalah kualitas perwira dan kalah pula penguasaan di sayap menteri. Tapi tunggu dulu, karena lagi-lagi ini adalah jebakan yang telah dirancang luar biasa. Pavlina Cilingirova mengambil kuda C3 dengan gajah sambil gajahnya menyerang benteng. Artinya dia telah masuk dalam jebakan mematikan dari Judith Polgar. Apa jawaban putih? Bukannya memukul duluan kuda di C6, Judith Polgar justru memilih pion kali gajah.
Ini artinya dia siap mengorbankan gajah di B5 dalam rangkaian serangan ajaib ini. Hitam menerima pengorbanan Menteri Kali Gajah. Mari kita perhatikan. Menteri Hitam sekarang ada di petak B5 dan tidak punya akses langsung terhadap baris 8 untuk membantu pertahanan rajanya. Ini nantinya menjadi penting dalam memaksimalkan alur serangan putih. Unit Polgar menyisipkan menterinya ke petak H6. Jawaban Hitam adalah menggeser menteri ke petak F5. Tentu saja untuk mengawal petak F6 dari pendudukan gajah putih serta menjaga kemungkinan benteng E naik membantu serangan. Oke, kita sampai di segmen kuis. Posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Apa langkah terbaik dari unit Polgar di titik ini? Kami memberi waktu sahabat-sahabat semua untuk menebak atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena unit Polgar, sang pecatur terbaik wanita sepanjang masa, melakukan pengorbanan spektakuler, yaitu Menteri Kali Benteng F8 Skak. Dan setelah langkah ke-17 tersebut, Hitam alias Pavlina Cilingirova memutuskan untuk menyerah. Seperti biasa, mari sama-sama membahas kenapa Hitam menyerah di titik ini. Yang jelas, jika permainan dilanjutkan, maka Hitam tidak punya opsi menolak pengorbanan. Artinya, ini adalah langkah paksa di mana Raja Hitam harus memukul Menteri Putih. Dan lanjutan dari Putih adalah Gajah H6 Skak. Disinilah terasa manfaat pengorbanan kuda di petak C3 tadi, yaitu mengalihkan gajah dan membuat lajur E menjadi terbuka. Raja Hitam tentu tak bisa bergerak ke E8 karena telah terkawal oleh benteng. Satu-satunya jalan bagi Raja adalah bergeser ke petak G8. Dan kita semua tentu tahu langkah pamungkas dari pertunjukan indah ini, yaitu benteng E8 dan itu adalah skakmat. Benar-benar rangkaian serangan manis yang mematikan dari unit Polgar, yang sempat mengorbankan gajah dan menteri dalam perjalanannya. Satu kata dari kami untuk partai indah ini, wow. Rasanya memang pantas si cantik unit Polgar dianggap sebagai pecatur wanita terbaik sepanjang masa. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.